Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan warta lisan hari ini Minggu 19 April 2020. Ibadah hari ini Minggu tanggal 19 April tersedia dalam bentuk rekaman yang dapat diakses di kanal YouTube GKI Pasteur Bandung. Bagi yang tidak bisa mengikuti kebaktian online pada hari Minggu 26 April minggu depan, maka dapat menyelenggarakan ibadah bersama keluarga dan bahan lengkap ibadah akan dibagikan melalui WA grup wilayah ataupun komisi, atau bisa juga diambil di gereja hari Jumat pada tanggal 24 April. Pemahaman Alkitab hari Kamis akan dilakukan live streaming di kanal YouTube GKI Pasteur yang akan dimulai pukul 18.25. Bahan persekutuan doa keluarga di hari Senin sampai Sabtu akan dibagikan melalui WA grup wilayah dan juga komisi-komisi. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 2333 005522 atas nama GKI Pasteur. Dan persembahan pos Cimbeluit bisa ditransfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 346 099 88 82 atas nama Hardaya Harta atau Ekawati. Dan Bapak Ibu, jika tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa juga dimasukkan ke dalam amplop yang nanti akan diberikan tanggal, lalu disimpan dan diserahkan kepada gereja pada saat yang sudah kondusif. Kemudian Satgas COVID-19 GKI Pasteur telah melakukan beberapa kegiatan seperti bekerja sama dengan Satgas COVID-19 Klasis Bandung dan sudah mentransfer senilai 3 juta rupiah pada tahap pertama untuk pengadaan APD. Juga kegiatan pembagian nasi bungkus dan juga pembagian paket sembako. Info secara keseluruhan mengenai kegiatan Satgas COVID-19 GKI Pasteur dapat dibaca di warta jemaat tertulis secara online yang ada di kolom deskripsi. Dan perihal perhitungannya ditampilkan di slide. Kemudian bagi anggota jemaat dan simpatisan yang tergerak untuk berpartisipasi dalam aksi sosial COVID-19 GKI Pasteur dapat mentransfer ke rekening gereja Bank BCA 2333 005522 atas nama GKI Pasteur dengan cara menambahkan angka 19 di akhir jumlah yang didonasikan. Misalnya contohnya 100.019, jadi di akhir Bapak Ibu bisa tambahkan nominal 19 rupiah. Berikutnya tentang rapat pleno virtual majelis jemaat yang akan dilakukan via Skype. Akan diadakan hari Minggu 19 April 2020 hari ini yang akan dimulai pukul 14. Dan apabila ada usul atau saran dari jemaat dapat disampaikan secara tertulis ataupun WA ataupun via email. Demikian warta lisan hari ini, dan ibadah online hari ini akan dilayani oleh Bapak Rindolo Sumario MDiv. Dan sebelum ibadah ini dimulai, marilah bersama-sama kita bersaat teduh sejenak. Saudaraku, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dengan sukacita, mari masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai, karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya,
dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaktian Minggu Paskah kedua ini kita laksanakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat silakan duduk. Peristiwa Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus dari kematian memberikan suatu harapan dan semangat baru bagi para murid pada waktu itu. Penampakan Yesus pada mereka menjadi daya gerak yang luar biasa untuk menceritakan dan memberitakan Kristus yang telah bangkit. Dalam penampakan, Yesus senantiasa menyampaikan salam damai sejahtera bagi para murid dan pengikutnya. Tema ibadah Minggu Paskah kedua ini adalah Duta Damai Sejahtera. Melalui tema ini kita diajak untuk memahami makna Paskah bagi penyelamatan manusia dan dunia, serta bersedia menjadi duta pembawa damai sejahtera dalam hidup sehari-hari bagi sesama dan dunia ini. Dengan kerendahan hati, mari kita menyesali dan mengakui segala dosa kita pada Tuhan. Jemaat diberikan waktu untuk menaikkan doa secara pribadi. Bapa, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik dalam pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Maafkan kami yang sering lupa akan penyertaan-Mu, Tuhan. Maafkan kami yang sering egois, kami juga bebal, kami sering merasa lebih benar daripada orang lain. Kami juga sering merasa iri, dan kami sering juga berprasangka buruk pada orang lain, Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni dan maafkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Untuk bangkit berdiri. Kini terimalah berita anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Petrus pasal 1 ayat yang 18 hingga 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan NKB 23 ayat yang pertama, bait yang pertama, di dalam kasih yang teguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam doa kita sebelum kita membaca bagian-bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami muliakan, yang kami agungkan di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami sungguh-sungguh membutuhkan kekuatan, membutuhkan penghiburan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan, yang akan kami dengarkan bersama-sama. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus yang akan menerangi setiap hati dan pikiran kami, sehingga firman ini sungguh-sungguh kami pahami, kami mengerti, dan kami hidupi dalam kehidupan kami hari-hari mendatang. Dengan segala keterbatasan kami mohon berkat dari Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar, memperhatikan, dan merenungkannya. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada dua bacaan yang akan kita perhatikan bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama adalah diambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-14, terus kita lanjutkan ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Lalu bagian yang kedua nanti kita akan lihat dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Saya akan baca dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14.
Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat yang ke-22, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, 'Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tatahnya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bacaan yang kedua kita akan lihat dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas,
taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam Bapak Ibu dan saudara. Salam, damai sejahtera untuk kita semua. Itulah tema kita. Tema kita Duta Damai Sejahtera. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan tentang pengertian duta, ya, duta ini kalau menurut KBBI itu adalah seorang utusan yang luar biasa, bahkan seorang yang diberikan kekuasaan atau wewenang yang luar biasa untuk melaksanakan tugasnya. Biasanya negara yang memberikan utusan itu, makanya seringkali disebut duta besar, gitu ya. Tapi yang menarik di situ adalah seorang utusan itu diberikan kekuasaan, diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas dan amanat dari si pengutus itu. Dan tugasnya bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dari si pengutus itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara, kita adalah duta damai sejahtera. Artinya kita diberikan tugas dan wewenang untuk membawa damai sejahtera itu kepada dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23, ini bercerita tentang peristiwa Yesus bangkit lalu menampakkan diri kepada para murid. Nah, di dalam teks ini bercerita murid-murid itu berkumpul di salah satu rumah. Mereka berkumpul. Dan di situ dikatakan, firman Tuhan katakan pintu-pintu ditutup. Mengapa? Karena mereka takut. Jadi suasananya yang mereka hadapi adalah suasana yang penuh dengan ketakutan. Jadi rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas itu menguasai para murid pada waktu itu. Itulah sebabnya mereka berkumpul di salah satu rumah, lalu rumahnya itu ditutup semua pintunya. Itulah suasana yang dihadapi oleh para murid pada waktu itu. Tapi yang menarik di sini adalah Yesus hadir. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat selanjutnya, di dalam bacaan kita ayat 19 sampai ayat yang ke-31, paling tidak di situ ada 3 kali Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Jadi perhatikan, suasana kondisi yang dihadapi oleh para murid yang betul-betul ada rasa ketakutan yang luar biasa, kecemasan yang luar biasa, tekanan yang begitu luar biasa. Tiba-tiba Yesus hadir lalu memberikan kata-kata damai sejahtera bagi kamu.
Jadi suasana ketakutan dengan suasana damai sejahtera itu sengaja dikontraskan. Ternyata kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan para murid menghancurkan suasana situasi rasa takut itu sendiri. Dari mana kita tahu? Nanti kita akan membaca ayat-ayat selanjutnya. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus yang membawa damai sejahtera itu, sukacita yang begitu luar biasa mereka alami. Yang tadinya penuh dengan rasa takut, yang tadinya penuh dengan rasa was-was dan seterusnya. Tetapi ketika Tuhan berjumpa dengan mereka dan Tuhan katakan damai sejahtera bagi kamu, suasana itu berubah. Suasana itu berubah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadi tujuan dari pengutusan adalah supaya murid-murid mengalami damai sejahtera itu. Ketika Yesus Kristus berjumpa, hadir, menyatakan diri kepada mereka, pada saat itulah murid-murid mengalami yang namanya damai sejahtera. Ada sukacita yang begitu luar biasa. Pengalaman spiritual yang luar biasa. Perubahan dari kehidupan yang diwarnai dengan rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir. Lalu diubah menjadi suasana yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat terakhir yang kita baca, ayat 30 sampai ayat yang ke-31, tujuan pengutusan. Yang kedua adalah supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Dan itu diawali oleh Yesus Kristus ayat yang ke-21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Supaya melalui kehidupan para murid yang diubahkan itu, para murid yang membawa damai sejahtera itu, dunia percaya, dunia mengenal siapakah Yesus Kristus itu. Itu yang ditulis di dalam ayat yang ke-31. Jadi tujuan yang kedua dari pengutusan itu adalah supaya dunia percaya dan mengenal siapakah Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah masih di dalam ayat yang ke-31. Dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup di dalam namanya. Jadi Yesus yang diberitakan itu oleh para murid itu. Yesus inilah yang membawa, yang memberikan kehidupan kekal. Jadi supaya dunia mengenal Yesus, dunia percaya kepada Yesus, dan dunia memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah tujuan dari pengutusan. Jadi ada 3 tujuan dari pengutusan. Ya, yang pertama, supaya para murid, orang percaya mengalami damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Yang kedua, supaya dunia mengenal dan percaya kepada Yesus. Yang ketiga, supaya dunia diselamatkan, memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, kemudian kita masuk di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ini bercerita tentang fakta atau contoh tugas seorang utusan. Dan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ini berbicara tentang Petrus. Petrus. Siapa yang tidak kenal Petrus? Petrus seorang murid yang bisa dikatakan murid Yesus yang paling menonjol dari 12 murid itu. Tetapi seorang Petrus juga pernah yang namanya dia gagal. 3 kali menyangkal Yesus. Tetapi peristiwa Yesus yang bangkit, lalu Yesus menampakkan diri kepada para murid. Yesus menampakkan diri juga kepada Petrus itu sendiri. Dan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ini adalah Petrus yang sudah mengalami perubahan kehidupan. Petrus yang sudah mengalami apa artinya damai sejahtera dengan Allah dan damai sejahtera dengan dirinya sendiri. Lalu apa yang dia lakukan? Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, dia bercerita, dia berkhotbah, dia menjelaskan
Menjelaskan tentang siapa? Menjelaskan tentang Yesus Kristus yang telah bangkit. Yesus Kristus yang telah menderita sengsara, bahkan mati di atas kayu salib. Yesus Kristus yang kamu salibkan itu kata Petrus. Lalu Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang. Itulah yang diceritakan, itulah yang diberitakan oleh Petrus. Ini contoh tugas seorang duta Kristus. Itulah yang dilakukan oleh Petrus. Bercerita tentang Yesus yang melayani, bercerita tentang Yesus yang menderita, sengsara, mati, kemudian bangkit dan naik ke surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk kepada sebenarnya apa sih syarat menjadi duta damai sejahtera? Syaratnya apa? Syarat yang pertama, sama seperti para murid. Para murid mengalami apa? Mengalami kehidupan iman di dalam Yesus Kristus. Mengalami apa artinya dipulihkan hubungannya dengan Kristus. Mengalami apa artinya diampuni oleh Yesus Kristus. Contoh seperti Petrus. Petrus yang menyangkal 3 kali. Dan perjumpaan dengan Yesus itu telah mengubahkan kehidupannya. Dan Yesus betul-betul menerima dia apa adanya meskipun dia pernah gagal sebagai seorang murid Kristus. Dia mengalami apa artinya diterima, apa artinya diampuni oleh Yesus Kristus. Lalu dia mengalami juga apa artinya diperdamaikan dengan Allah, diperdamaikan dengan sesama, diperdamaikan dengan dirinya sendiri. Dan para murid mengalami itu. Jadi kalau kita mau menjadi duta damai sejahtera, syarat yang pertama, kita harus mengalami itu sendiri. Tanpa kita mengalami itu, nggak mungkin kita bisa menjadi duta damai sejahtera. Apa yang kita bisa ceritakan? Wong kita nggak pernah mengalami. Apa yang kita bisa mau cerita tentang Tuhan mengampuni dosa saya? Wong saya sendiri tidak mengalami bagaimana Tuhan mengampuni dosa saya. Jadi syarat yang pertama, orang itu harus mengalami hidup di dalam Kristus. Hidup dipulihkan di dalam Kristus. Contoh yang paling spektakuler di dalam Alkitab adalah Petrus itu sendiri. Petrus berkhotbah. Dia cerita tentang siapakah Yesus. Dan 3.000 orang bertobat, bukan? Contoh yang kedua yang spektakuler juga adalah Rasul Paulus. Kita tahu bagaimana masa lalu kehidupan Rasul Paulus. Seorang yang betul-betul antitesis dengan Yesus Kristus, dengan para murid Yesus. Tiba-tiba diubahkan oleh Yesus dan menjadi pemberita Injil yang begitu luar biasa. Mengapa? Karena mengalami kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Mengalami apa artinya diampuni. Apa artinya diperdamaikan, apa artinya diselamatkan. Itulah yang dialami oleh Petrus maupun oleh Rasul Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Syarat yang kedua untuk menjadi duta damai sejahtera adalah percaya dan mengasihi. Kenapa saya ambil ini? Sesuai dengan teks yang kita baca. Thomas ini satu-satunya murid yang ngeyel, bisa dikatakan begitu. Dia tidak akan percaya kalau Yesus itu bangkit sebelum dia melihat dengan mata kepala sendiri. Baru setelah melihat dengan mata kepala sendiri, dan Yesus katakan, sekarang Thomas, tunjukkan jarimu, tanganmu, supaya tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Jadi syarat yang kedua sebagai seorang duta damai sejahtera adalah mau percaya dan mengasihi dia meskipun tidak melihat Yesus. Percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah mati dan telah bangkit. Dan mengasihi dia dengan sungguh-sungguh meskipun kita tidak melihatnya dengan kasat mata.
Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Dan ini syarat yang kedua. Jadi percaya mengasihi dia dengan sungguh-sungguh meskipun kita tidak melihat dia secara kasat mata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mau masuk ke bagian yang terakhir, yaitu implikasinya, Bapak Ibu. Apa sih implikasinya untuk kita? Kita sebagai duta damai sejahtera. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perasaan takut dan cemas, khawatir, mencekam, itulah suasana yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Mereka membutuhkan apa? Membutuhkan damai sejahtera. Dan ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Tuhan katakan, damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Pada waktu itu murid-murid sungguh-sungguh mengharapkan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Nah, kalau umpamanya kita melihat keadaan saat ini, barangkali ini masih relevan. Ya kan? Bahkan seluruh dunia bisa dikatakan penuh dengan ketakutan dengan virus corona. Saking takutnya mengusulkan apa? Lockdown segala macam, gitu kan? Itulah kira-kira suasana batin. Suasana batin yang menguasai kehidupan banyak orang pada saat ini. Suasana penuh dengan rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir. Kapan virus corona ini akan berakhir? Kalau ini terus berlanjut, kapan kita bisa bekerja? Kapan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti normal pada waktu-waktu yang lalu? Ini yang terus menjadi kekhawatiran, menjadi pertanyaan. Itulah kira-kira suasana batin pada saat ini. Pemimpin-pemimpin negara juga pada stres, bukan? Berapa dana yang harus disiapkan untuk pengamanan, jaminan sosial, jaring sosial dan segala macam. Loh, kalau ekonomi ini lumpuh, mau diapain? Kapan virus corona ini akan berakhir? Itulah kira-kira suasana di sekitar kita. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan. Dan menurut saya, suasana seperti inilah mereka sungguh-sungguh membutuhkan apa? Membutuhkan damai sejahtera. Siapa sumber damai sejahtera itu? Yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dengan kata lain, situasi suasana seperti itu, mereka membutuhkan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Sama seperti para murid pada waktu itu, mengharapkan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Dan Allah hadir. Dan ketika Allah hadir, bersama-sama dengan mereka, menyapa mereka. Mereka diubahkan suasananya. Penuh pengharapan, penuh sukacita. Seolah-olah lepas begitu saja suasana rasa takut dan khawatir itu. Itulah kira-kira poin yang pertama tentang implikasi yang bisa kita lihat. Saudara-saudara kita di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri juga saat ini sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran Dia yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Lalu yang kedua, mari kita wartakan Yesus yang mengalahkan kematian itu. Yesus yang mengalahkan ketakutan itu, yaitu maut. Kematiannya membawa keselamatan
di dunia ini dan dunia yang akan datang. Ini yang harus kita wartakan. Yesus sudah mengalami itu. Apa artinya maut, apa artinya kematian. Dan peristiwa maut dan kematian itu adalah sesuatu yang paling menakutkan bagi kehidupan manusia. Dan Yesus sudah melewati itu. Dan Yesus inilah yang harus kita wartakan. Karena Yesus sudah mengalahkan rasa takut. Yesus sudah mengalahkan kematian. Dan berita tentang Yesus masih relevan untuk kita wartakan. Itulah yang dilaksanakan oleh Petrus, oleh Paulus, dan murid-murid yang lain. Mereka memberitakan, mewartakan Yesus yang telah bangkit. Bahkan Yesus yang menyelamatkan. Dan Yesus yang bangkit inilah yang memberikan pengharapan. Yesus yang bangkit inilah yang membuat kita tenang. Yang membuat para murid pada waktu itu tenang, damai, dan sukacita. Ketika ada perasaan damai, sukacita, rasa tenang itu menguasai hati para murid. Ada kekuatan yang baru. Untuk apa? Untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Menjalani kehidupan hari lepas hari. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan begini. Hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang gembira adalah obat. Makanya suasana seperti ini, bawalah hati bergembira. Justru hati yang bergembira itu sadar atau tidak sadar, imunitas tubuh kita itu naik. Gitu. Tapi beda dengan suasana hati yang penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian, suasana hati yang dikuasai oleh rasa takut, oleh rasa cemas dan seterusnya. Dengan sendirinya itu akan mematikan atau menurunkan imunitas dalam tubuh kita. Dan rupa-rupanya yang bisa membangkitkan rasa sukacita, damai sejahtera hanya Yesus. Dalam teks ini. Itulah sebabnya Yesus yang bangkit, Yesus yang mengalahkan maut, ini yang harus kita wartakan dalam situasi, kondisi seperti ini. Itu yang kedua, implikasi yang bisa kita lakukan bersama-sama sebagai duta-duta Kristus. Lalu yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata sentuhan kasih dan kepedulian itu membuat mereka sedikit lega. Meskipun tidak 100% membuat mereka lega, membuat mereka tenang, ada harapan untuk bangkit dari keterpurukan, berbagi kebaikan. Ini yang barangkali menjadi momen yang paling tepat untuk kita terus lakukan dalam situasi kondisi kayak begini. Jadi sentuhan kasih, sentuhan kepedulian membuat mereka ada harapan. Ternyata ada orang yang care terhadap saya. Ternyata ada orang yang care memperhatikan saya. Itu luar biasa. Dan menurut saya itu yang saat-saat ini sungguh-sungguh mereka nantikan. Sentuhan kasih, kepedulian kita kepada mereka yang dalam keadaan situasi kondisi yang dikuasai oleh rasa cemas, takut, khawatir, tidak tahu apa yang mereka akan lakukan ke depan. Tiba-tiba ada orang yang memperhatikan, yang mengasihi, yang memberikan sesuatu. Ada kelegaan, meskipun tidak sepenuhnya. Tapi paling sedikit, itu adalah buah, wujud nyata dari duta damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara, 2 minggu lalu yang sudah kami lewati, kami disibukkan, saya dengan teman-teman saya disibukkan dengan kita bagi sembako, door to door, dari rumah ke rumah, baik itu jemaat maupun di masyarakat yang sungguh-sungguh membutuhkan. 2 kali juga kami membagikan nasi bungkus kepada Gojek dan juga kepada
sopir-sopir angkot di sekitar daerah Jembulit. Gimana respon mereka? Bapak, Ibu, dan saudara, kata-kata yang mereka ungkapkan adalah apa? Dia hanya ngomong, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai betul-betul rasa terima kasih, sampai nunduk-nunduk terima kasih. Bahkan sampai ada yang menangis. Dalam situasi kondisi kayak begitu, ada orang yang peduli. Ada orang yang menyentuh dengan kasih. Mungkin itu hanya bagian sedikit. Tapi sedikitnya paling tidak memberikan kelegaan. Itulah salah satu contoh bentuk kita menghadirkan damai sejahtera bagi saudara-saudara kita. Mereka bisa tersenyum. Mereka bisa memberikan memiliki harapan ke depan. Meskipun yang mereka terima tidak seberapa nilainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini menjadi tantangan bagi kita. Apa bentuk nyata kita? Kita sebagai duta damai sejahtera. Dalam situasi kondisi seperti itu, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bawa sentuhan kasih itu, kepedulian itu kepada mereka. Dan sentuhan kasih dan kepedulian itu sedikit banyak memberikan kelegaan, memberikan harapan kepada mereka. Kiranya firman Tuhan ini melengkapi kita semua dan memotivasi kita semua untuk kita pergi di tengah-tengah dunia ini membawa damai sejahtera bagi kehidupan di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita saat teduh. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Mari kita memperbaharui janji baptisan kita dengan mengakui iman percaya kita demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang berintah secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota Jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 13 hingga 19 April. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Dan doa syafaat kita nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami, kita akan ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini sungguh kami bersyukur, berterima kasih, di mana Tuhan begitu luar biasa mengingatkan kami kembali akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh menjadi duta damai sejahtera. Bercerita tentang Yesus yang bangkit, Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang menerima kami apa adanya. Biarlah berita Yesus Kristus, sumber damai sejahtera itu, juga boleh kami wartakan
dan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan setiap orang. Bapa, pada saat ini kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 13 sampai tanggal 19 April ini. Kami bersyukur karena Tuhan begitu luar biasa menyertai, melindungi, dan menjagai mereka dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sampai mereka boleh melewati selama 1 tahun ini. Dalam suka, dalam duka, kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu oleh karena berkat Tuhan. Semuanya oleh karena kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu bagi kehidupan mereka. Kami berdoa untuk hari-hari mendatang. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong, yang juga akan menyertai dan memberkati apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, apakah dirawat di rumah sakit ataukah di rumah. Secara khusus kami berdoa untuk orang tua atau mertua dari Bapak Untoro yang juga dalam keadaan sakit. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon kekuatan dan pemulihan, dan Tuhan yang bekerja, dan Tuhan yang akan memakai para tim dokter untuk dapat mengobatinya. Dan melalui pengobatan ini, sungguh-sungguh Oma ini dapat dikuatkan dan disehatkan kembali. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang lain. Mari ya Tuhan, berkat kesembuhan Engkau berikan kepada mereka, dan Tuhan yang pulihkan dengan sempurna. Bapa, pada saat ini kami terus berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami Indonesia yang terus masih berjuang untuk mencegah penularan virus corona ini, yang semakin hari semakin banyak orang yang menderita. Dan kiranya Tuhan yang memimpin para pemimpin bangsa kami untuk melakukan langkah-langkah yang tepat, yang dituntun, yang digendaki oleh Tuhan, sehingga penyebaran virus corona ini dapat terkendali, bahkan dengan waktu Tuhan, maka semua itu dapat diselesaikan dengan baik. Mari ya Tuhan, kami berdoa kiranya seluruh masyarakat Indonesia juga dapat mengerti, memahami langkah-langkah yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa ini, supaya mereka, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini juga boleh mereka dengan tenang bekerja sama untuk mereka boleh menjaga diri mereka masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diberikan, sehingga kami bersama-sama berjuang untuk mengalahkan atau menyingkirkan virus corona ini dari tengah-tengah bangsa kami. Kami menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada yang pada saat ini sedang melakukan ibadah online. Mari ya Tuhan, biarlah melalui ibadah online ini tidak mengurangi substansi dari ibadah itu sendiri, tetapi seluruh jemaat Tuhan dapat menikmati, dapat menghayati kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, dan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan berkarya dan Tuhan memberkati setiap media yang kami pakai, sehingga nama Tuhan dimuliakan, diagungkan atas kehidupan umat-Mu. Bapa, pada saat ini kami terus berdoa kiranya Engkau memberkati seluruh kegiatan-kegiatan jemaat-Mu yang masih terus harus dilakukan untuk menyelenggarakan ibadah online dan juga PA online dan juga kegiatan yang lain. Mari ya Tuhan, Engkau sempurnakan supaya semua kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan sungguh-sungguh yang terbaik dan memuliakan nama Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau anugerahkan, Engkau jagai seluruh anggota jemaat, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari virus corona, dan berikan anugerah kesehatan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin percaya Tuhan juga yang akan mencukupkan, memenuhi seluruh keperluan dan kebutuhan kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan kepada Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya dengan mengingat firman-Nya di dalam Roma 12 ayat yang 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Seraya kita memberi persembahan, mari kita nyanyikan PKJ 150 bait yang pertama, Ya Tuhan hanya inilah. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan dan juga damai sejahtera yang terus Kau berikan pada kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dengan sukacita ini boleh jadi berkat, boleh jadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saksikanlah cinta kasih Allah dalam Yesus yang menghadirkan damai sejahtera bagi dunia. Kami siap menghadirkan cinta dan damai Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber dari segala berkat, kasih dari Yesus Kristus yang telah bangkit, persekutuan dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai kita, menolong kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.